Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Alias Basa dengan nomor NIK 2024-220101. Saya adalah mahasiswa Universitas Paramadina jurusan Magister Komunikasi Ilmu Politik. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil ujian semester akhir saya dari mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil satu studi kasus politik statement saya dalam menolak untuk membayar hutang kereta cepat. Terus, hal ini sangat menarik sebetulnya dibincangkan di 2025 bulan 11 kemarin karena sangat meminta perhatian masyarakat apalagi melalui media sosial. Pendahuluan yang saya ambil di sini dikutip dari Detik.com dan Antam Bandung atau KCJB adalah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim Jakarta Timur. JKCJB diklaim menjadi kereta tercepat se-Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Peresmian tersebut dilakukan usai proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina tersebut telah mengantongi izin operasional. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Studi pelayanan kereta ini semenjak dikerjakan pemerintah Indonesia dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang JICA dengan pertimbangan 2 rute. Nah, setelah dari itu muncullah kembali pembahasan mengenai kereta cepat yang sangat viral pada 2025 silam, yang dimana terungkap kereta cepat terus menghasilkan hutang sebesar 116 triliun. Dari total utang itu sebanyak 75% berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga 3,5-4%. Jika dihitung beban bunganya per tahun bisa menembus sampai 2 triliun, sehingga Pak Presiden meminta Danantara dan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan hutang bus tanpa gejolak perekonomian. Dalam pertemuan Jakarta Pusat Kamis bulan Agustus bulan 10 tanggal 30 2025. Dalam hal ini tema yang saya ambil adalah hubungan antar komunikasi kritis, comms, dan fungsi manajemen berita Arsenius Borden dan Golan. Sehingga saya akan mengkorelasikan pernyataan Pak Purbaya ini dan juga dengan jawaban pemerintah dalam hal ini Pak Presiden di slide-slide berikutnya. Nah, permasalahan ini atau konten viral yang tersebar di mana-mana melalui media platform Facebook, Instagram, dan TikTok berawal dari tanggapannya Pak Purbaya pada saat diwawancarai oleh media Indonesia. Saya akan tunjukkan di slide berikutnya. Terkait luas Pak, pembayaran menggunakan APBN, saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari PLN ya. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Menurut pernyataan Pak Terkait Purbaya luas, dalam Pak, hal ini adalah pembayaran Menteri menggunakan Keuangan Republik APBN, Indonesia yang mengatakan bahwa Saya nggak tahu, katanya kayaknya itu kan sudah dikelola dikelola oleh Danantara. Danantara. Danantara udah ngambil Dan 80 triliun lebih Danantara sudah mengambil 80 triliun dari dividen dari BUMN. PLN ya. Seharusnya Harusnya mereka mereka beres dari situ beresin aja. dari situ saja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Kalau dari APBN kan agak lucu. Kalau Untungnya KPBN agak lucu dia, karena ruginya di untungnya kita. dia, Dalam hal ini susahnya ke Pak kita. Harusnya Purbaya kalau yang diambil ambil sangat semua gitu. fenomenal ini menyampaikan bahwasannya dia tidak ingin membayar menggunakan APBN. Jikalau ingin dibayar, terkait silakan luas Pak, Danantara membayar pembayaran menggunakan melalui, APBN, dana yang telah Saya nggak tahu, katanya 80 itu kan triliun sudah dari dikelola oleh BUMN. Danantara kan. Sehingga Danantara udah ngambil berita itu sangat viral di kalangan anak muda dan pejabat dan lain sebagainya. Publik dibuat heboh oleh pernyataan Pak Purbaya terkait tidak mau membayar hutang sebesar 116 triliun kereta cepat US. Sangat membuat viral di bulan 10 bulan 11 2025. Dalam hal ini saya mencoba mengkorelasikan konteks politik dan ekonomi. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya bahwa pemerintah tidak akan membayar uang proyek kereta cepat US
memicu diskursus luas secara administratif. Proyek tersebut memang berada di bawah Danantara, bukan APBN. Namun secara simbolik pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran publik dan investor karena menyangkut kredibilitas fiskal dan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Nah, saya akan mengkorelasikan perspektif komunikasi krisis politik menurut Timothy Combs, yang dimana menurut Timothy Combs pernyataan tersebut termasuk kategori para kritis, yaitu krisis yang muncul akibat komunikasi politik pejabat negara yang dilahirkan melalui dua aspek, yaitu self-inflicted communication crisis, yaitu krisis akibat pernyataan internal dan terjadi framing negatif oleh media dan publik. Respon komunikasi pemerintah segera mengklarifikasikan bahwa maksud Pak Purbaya bukan menolak pembayaran, tetapi melakukan perstrukturisasi mekanisme pembiayaan proyek. Langkah ini merupakan bentuk konkretif aktif bagaimana dijelaskan dalam teori image report theory, Benoit, dan situational crisis communication theory. Pemerintah seharus berusaha merebut kembali makna krisis daripada penolakan uang menjadi penguatan tata kelola fiskal. Dalam artian semua akan terselesaikan apabila pemerintah segera menyampaikan bahwasannya pemerintah sedang dalam proses menyelesaikan permasalahan hutang dan berupaya untuk menyampaikan kepada media bahwasannya hutang akan diselesaikan, sehingga menimbulkan banyak polemik melalui bermunculan sentimen negatif terhadap Pak Purbaya. Termasuk pada saat itu dari pihak istana juga berkomentar sebelum ditanggapi oleh Pak Presiden, karena pada saat itu momentum sudah sangat panas viral melalui media sosial, dalam hal ini TikTok, karena memang Pak Purbaya image-nya selalu viral di TikTok, sehingga apapun yang dia sampaikan apalagi mengenai kebijakan pemerintah akan cepat viral dan akan cepat disikapi oleh masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya saya akan menunjukkan slide atau video tanggapan dari Pak Presiden Prabowo yang akan mengambil alih tanggung jawab dan membayar hutang terkait kereta cepat WUS. Mohon maaf, di sini seharusnya ada video yang menampilkan penjelasan terkait dengan Pak Prabowo yang menyikapi informasi atau isu yang beredar di luar sana. Seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam video ini Pak Prabowo menyampaikan bahwa tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut tentang WUS. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya yang tanggung jawab, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung gak ada masalah. Dalam hal ini Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya dia akan menyelesaikan hutang tentang WUS, kereta cepat WUS. Di dalam pernyataan dia ini masih ada juga miskomunikasi. Entah itu dia yang bayar menggunakan dana pribadi ataupun masih menggunakan APBN. Tetapi dalam video selanjutnya dia menjelaskan bahwasannya dia akan membayar melalui dana-dana hasil koruptor yang diambil lewat Kejagung. Nah, yang kita ketahui bahwasannya Kejagung juga sudah bekerja sama bersama Menteri Keuangan, yang dimana hasil dari korupsi itu akan dialokasikan kepada APBN atau kas negara. Selanjutnya ini adalah tanggapan-tanggapan netizen yang dimana banyak yang mensupport Pak Presiden dan banyak juga yang merasa bahwa ini pilihan yang tidak tepat. Karena kenapa sangat lucu apabila kereta cepat WUS itu adalah transportasi yang memang dikhususkan antar provinsi dari DKI Jakarta ke Bandung, bukan untuk seluruh Indonesia. Kenapa? Karena otomatis ketika menggunakan APBN, dalam hal ini APBN merupakan anggaran yang kemudian dikumpul dari dana pajak masyarakat seluruh Indonesia. Sedangkan kereta WUS itu hanya dimanfaatkan orang-orang tertentu yang kemudian hanya melintas dari Jakarta Bandung, sehingga untuk apa seluruh masyarakat Indonesia membayar utang negara yang menurut mereka tidak ada benefitnya.
Tetapi ada juga yang membela dan mensupport Pak Presiden karena langkah penyelamatannya dan gentlemannya untuk menyelamatkan negara. Nah, di sini ada saya mengambil juga salah satu artikel yang perspektif Arseneaux, Bonden and Golan, fungsi manajemen berita, yang dimana agenda setting terbagi atas beberapa poin, yaitu yang pertama agenda setting. Apa itu agenda setting? Agenda setting adalah cara pemimpin menentukan isu apa yang harus dipikirkan publik. Dalam jawaban Pak Prabowo, bahwasannya menekankan pembangunan nasional yang bermanfaat jangka panjang kereta cepat mengarahkan perhatian publik pada kemajuan infrastruktur, bukan pada detail utang. Maknanya, publik lebih diajak memikirkan kepentingan proyek daripada besar kecilnya utang. Nah, framing yang diambil yaitu apa itu framing membingkai isu agar dipahami dengan sudut pandang tertentu. Dalam jawaban Pak Prabowo ini yang kita sangkut pautkan, utang harus dibingkai sebagai konsekuensi wajar dari pembangunan kereta cepat, diposisikan sebagai proyek strategi nasional, bukan proyek bermasalah. Maknanya dalam hal ini utang tidak dilihat sebagai kesalahan, tetapi sebagai bagian daripada proses pembangunan. Yang ketiga, image management. Apa itu image management? Image management adalah upaya menjaga citra dan legitimasi pemimpin. Dalam jawaban Pak Prabowo tersebut menunjukkan sikap bertanggung jawab dan tegas, menyatakan bahwa negara tidak akan lari dari kewajiban. Namun tanggung jawab itu ditampilkan sebagai tanggung jawab institusional, bukan pengakuan kesalahan pribadi. Maknanya citra presiden tetap kuat dan dapat dipercaya karena telah menyelesaikan masalah nasional. Responsibility shifting. Apa itu responsibility shifting? Adalah menggeser atau membagi tanggung jawab agar tidak terpusat pada satu aktor. Dalam jawab Pak Prabowo, untuk dijelaskan sebagai hasil keputusan lintas pemerintah, diletakkan dalam konteks kebijakan pembangunan negara, maknanya tidak ada satu pihak yang disalahkan secara langsung, melainkan mari sama-sama kita menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, framing. Apa itu framing? Adalah cara menentukan standar penilaian publik. Dalam jawaban Pak Prabowo ini, publik diarahkan menilai kepemimpinan dari kemampuan menyelesaikan masalah, bukan dari untung atau rugi, tetapi bermanfaat terhadap rakyat. Maknanya adalah keberhasilan presiden diukur dari pengelolaan dan solusi, bukan dari warisan utang sebelumnya. Nah, dalam hal ini saya mengambil kesimpulan yang menurut telah saya baca, telah saya amati, telah saya nonton, dan telah saya simak, yaitu kasus ini menunjukkan bahwasannya bahasa politik tidak ternetral. Ia membawa kekuasaan moral di implikasi sosial. Menteri Purbaya menghadapi dilema antara transparansi fiskal dan kalkulasi politik. Dalam konteks demokrasi, komunikasi kebijakan harus menjaga keseimbangan antara kejujuran publik dan ketegasan. Dengan ini Pak Purbaya ingin menyampaikan bahwa hutang perusahaan dengan ini tidak perlu untuk dibayar dengan APBN atau uang yang berasal dari rakyat. Langkah Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa dapat dikatakan benar secara fiskal. Proyek HUS adalah tanggung jawab BUMN, bukan APBN. Langkah Pak Purbaya benar adalah substansi kebijakan ekonomi, tetapi kurang efektif dalam pengelolaan komunikasi publik. Politik modern menuntut bukan hanya akurasi kebijakan, tetapi juga empati dan kehati-hatian dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, sehingga Pak Presiden Prabowo merasa persoalan hutang kereta HUS sudah terlalu ramai diperbincangkan, seakan ada masalah besar di baliknya. Dengan ini Pak Presiden Prabowo memilih untuk bertanggung jawab hutang kereta cepat HUS. Biarkan dia yang bertanggung jawab. Di balik itu seakan ada yang ditutupi, menurut yang saya baca dan saya amati. Menghindari pembahasan jangka panjang terhadap HUS. Entah itu pemerintah berusaha untuk menutupi kasus besar di baliknya, ataukah menutupi nilai tukar antar bisnis dengan Cina. Itu yang saya pelajari dari setiap media yang saya baca. Namun yang pasti Bapak Presiden mampu menyelesaikan masalah di media sosial yang dalam kurun waktu
itu ramai dan panas diperbincangkan melalui seluruh media maya dan ramai di kalangan masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi saya untuk tugas akhir semester saya. Saya Fitri Basa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.